Shalom Jemaat GBI House of Joy. Kami segenap keluarga GBI House of Joy mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Bagi saudara yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang. Kami menghimbau agar saudara dapat mengikuti ibadah hingga selesai. Berikut terdapat panduan yang dapat saudara ikuti dari rumah. Yang pertama, pastikan internet Anda terkoneksi dengan baik. Dan yang kedua, saudara juga dapat mengekspresikan pujian bersama keluarga dari rumah. Mari saudara, kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan, kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh memiliki kesempatan untuk beribadah bersama Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk tahun 2020 yang telah berlalu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang tahun kemarin, dan biarlah tahun ini kami dapat menjalaninya dengan luar biasa lagi Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin memulai ibadah kami ingin memuji dan menyembah-Mu, kiranya kami boleh fokus menyembah Engkau dengan sepenuh hati. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, apa kabarnya? Saya yakin kita semua dalam keadaan bersuka cita, bersyukur kita telah menginjak tahun yang baru, amin. Semua karena anugerah Tuhan dan kebaikan Dia, amin. Mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan, haleluya. Boleh sama-sama kita bertepuk tangan saudara-saudara. Mari kita nyatakan sukacita kita, syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bagi setiap kami, kuasa-Mu nyata. Mari sama-sama katakan, bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar
Haleluya, pujian yang sangat luar biasa ya saudara. Tiba saatnya kita memberi bagi Tuhan melalui persembahan. Persembahan perpuluhan maupun diakonia dapat saudara berikan melalui QR Code atau dapat melalui bank transfer ke GBI S1 yang nomor rekeningnya telah tertera di layar saudara. Sembari memberi, saya akan memberikan informasi yang dapat kita simak bersama. Ibadah sekolah minggu hari ini dan juga ada ibadah JC yang akan diadakan melalui Zoom pada pukul 11 siang. Untuk saudara yang berjiwa muda, kami himbau untuk terus mengikuti Outreach at Home setiap hari Sabtu pukul 4 sore. Dan juga ada live talk yang akan diadakan melalui Instagram @outreachjkt pukul 7 malam setiap hari Kamis. Yang ketiga, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk terus mengikuti KOR dan ibadah revival yang diadakan oleh GBI House of Joy. Demikianlah informasi seminggu ini. Untuk informasi lebih lanjut, dapat terus saudara ikuti melalui Instagram @gbi_hoj agar kita tidak ketinggalan informasi lainnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita saudara. Kita buka hati kita. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Sebab bukan dengan kuat gagah kami Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Semua hanya karena kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan semakin rindu Tuhan, belajar untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapak. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
Dengan sukacita Tuhan, kami buka hati kami Tuhan, kami mau lebih lagi merindukan Engkau. Lewat firman-Mu Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu itu yang tertanam dan bertumbuh dalam setiap kami Tuhan. Dan kami boleh mengerjakannya Tuhan semakin hari Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, saya mengucapkan selamat tahun baru, selamat memasuki tahun 2021. Saya percaya bahwa di tahun ini merupakan tahun yang sangat luar biasa. Sebagaimana Gembala Sidang kita, Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo, mendapatkan bahwa tahun 2021 ini merupakan tahun integritas. Atau dapat kita katakan juga tahun membangun karakter ilahi. Nah saudara, Bapak Ibu, dengan mudahnya mungkin kita dapat katakan dengan bahasa sehari-hari tahun integritas atau tahun membangun karakter ilahi adalah dengan bahasa apa yang keluar dari mulut kita harus sama dengan perbuatan kita. Atau apa yang ada di dalam harus sama dengan apa yang ada di luar. Atau dengan bahasa yang lain, ada atau tidaknya orang, perbuatan kita harus mencerminkan kejujuran di hadapan Tuhan kita. Nah saudara, saya percaya ini tahun yang sangat luar biasa. Jadi mari kita bersama-sama, berjalan bersama-sama, karena yang berjalan bersama dengan kita tentunya adalah Kristus yang menjadi pegangan, menjadi pengharapan dalam setiap kehidupan kita semua. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi selamat tahun baru, tahun 2021 adalah tahun yang sangat luar biasa. Nah di minggu ini saudara, Bapak Ibu, saya masih melanjutkan seri tentang akulah perkataan Yesus di saat Yesus memperkenalkan diri yang tercatat atau dicatat di dalam kitab Yohanes. Ada 7 seri perkataan tentang akulah. Akulah roti kehidupan, akulah terang, akulah pintu, akulah gembala yang baik. Dan hari ini kita masuk kepada perkataan yang kelima yang tercatat dalam Yohanes 11 yang dikatakan akulah kebangkitan dan hidup. Mari kita sama-sama buka dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai yang ke-26. Dikatakan demikian, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah saudara, Bapak Ibu, dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25 dan ke-26, dua ayat ini mencatat tentang perkataan Yesus. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah Bapak Ibu, untuk kita dapat menyimak, kita dapat merenungkan perkataan tentang akulah ini, saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk kita mempelajari dulu, membaca terlebih dahulu latar belakang dari Yohanes pasal yang ke-11 ini. Yohanes pasal yang ke-11 ini dibuka dengan sebuah perikop bahwa Lazarus dibangkitkan, saudara. Bercerita tentang keluarga Maria, Marta, dan Lazarus, di mana saudara keluarga ini sangat dekat sekali dengan Yesus. Di ayat yang kelima, Yesus dikatakan di situ Yesus mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Nah kemudian saudara, setelah didengar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari di tempat itu, di tempat ia berada. Jadi dengan kata lain saudara, keluarga ini sangat dekat dengan Yesus. Mungkin saudara sering kelompok sel dengan Yesus, saudara. Dan kemudian Marta atau Maria mengirim pesan bahwa Lazarus yang dikasihi oleh Yesus itu sakit. Tetapi apa yang terjadi saudara? Yang terjadi adalah guru atau Yesus tidak langsung pergi atau berangkat menemui mereka, menemui Lazarus yang sakit, tetapi Yesus tinggal di situ 2 hari, tinggal di tempat di mana ia berada 2 hari lamanya. Nah, saudara, dari latar belakang cerita ini, saudara, yang saya juga mau kita sama-sama renungkan, Marta, Maria, Lazarus adalah orang-orang yang dekat, bahkan dikatakan dikasihi. Nah, saudara, apa yang terjadi di dalam keluarga mereka, sekalipun mereka orang yang dikasihi Kristus, saudara perhatikan baik-baik, mereka tidak terlewatkan. Artinya
berbicara tentang sakit penyakit atau kesusahan, penderitaan yang ada di dunia ini, Lazarus pun mengalami yang namanya sakit. Bahkan kalau kita baca ceritanya, Lazarus mati, saudara. Nah, saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Mungkin saudara berkata, aduh, aku ini dikasihi oleh Kristus, gitu saudara ya. Atau saudara juga dengar hamba-hamba Tuhan berkata, saudara adalah orang yang dikasihi. Tapi saudara, di dalam kehidupan kita, terkadang kita juga merasakan yang namanya apa, saudara? Sakit penyakit. Kita kadang ada sakit. Mungkin kita ada beban yang berat. Kita ada pergumulan. Kita ada masalah keluarga, saudara. Saudara perhatikan baik-baik apa yang terjadi di dunia ini. Kesusahan, penderitaan yang terjadi akibat dosa manusia yang sudah ada di dunia ini, saudara. Saudara dan saya, ketika kita dikasih Yesus, bukan berarti, saudara, kita terlewatkan begitu saja. Tidak, saudara. Tetapi pada saat ada kesakitan, pada saat ada pergumulan, pada saat ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, Yesus selalu bersama, berjalan di tengah-tengah, memberikan kekuatan di tengah-tengah kehidupan, masalah, problema yang terjadi di antara kita. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Nah, mari kita lanjutkan, saudara. Sesudah lewat 2 hari, dikatakan Yesus baru mengajak murid-muridnya untuk pergi berangkat ke rumah Marta di Betania, saudara. Nah, saudara, ayat 20 di situ dikatakan ketika didengar Marta bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkan dia. Tetapi Maria tinggal di rumah. Selanjutnya, saudara, Bapak Ibu semua, perhatikan kata-kata yang diucapkan oleh Marta. Saya mengajak Bapak Ibu fokus untuk perhatikan apa yang Marta ucapkan. Di ayat ke-21 dikatakan demikian. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Garis bawahi ini, saudara. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Lalu Marta menjawab, ya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nah, saudara, barulah di situ Yesus mengatakan, menjawab Marta, yang dia bilang bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Nah, saudara, pada saat Yesus berkata akulah kebangkitan dan hidup, saudara perhatikan Marta bilang ini, ya Tuhan, aku percaya Engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Sesudah berkata demikian, ayat 28 mencatat, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Nah, saudara, saya tadi sudah bold sama saudara, suruh saudara garis bawahi, fokus sama perkataan Marta, saudara. Pada saat dia ketemu dengan Yesus, apa yang Marta ucapkan? Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara, ungkapan ini menjadi ungkapan yang pada saat saya renungkan kembali, saudara, ungkapan yang mengecewakan atau merasa kecewa. Ungkapan yang merasa bahwa Tuhan, kenapa Engkau nggak ada di sini pada saat pada saat si Lazarus masih sakit. Coba kalau Tuhan ada 2 hari yang lalu pada saat saya kirim pesan lewat WhatsApp, Tuhan, Lazarus sakit, orang yang kau kasih sakit, datanglah, gitu saudara ya. Nah, saudara, kalau Marta berkata demikian, saudara, datanglah, mungkin pada saat itu Lazarus tidak mati, gitu saudara ya. Tetapi pada saat yang terjadi, Yesus nggak datang. Yang terjadi apa, saudara? Lazarus mati. Dan pada saat Yesus datang, saudara, perhatikan Marta mengucapkan respon yang berkata, Tuhan, seandainya Engkau di sini, Lazarus nggak akan mati. Nah, saudara, perhatikan lagi sikapnya Marta. Marta ini bukan nggak percaya bahwa Yesus Mesias. Dia percaya loh, saudara. Dia katakan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias. Dia yang akan datang ke dalam dunia ini. Nah, saudara, tapi perhatikan baik-baik sesudah dia berkata, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias.
Dia meninggalkan Yesus begitu saja. Nah saudara, di ayat sebelumnya Marta juga berkata, aku tahu bahwa apa yang kamu minta kepada Bapa, Dia akan berikan. Nah saudara, jadi kalau kita melihat beberapa perkataan, respon dari Marta, cara dia menghampiri Yesus dengan perkataan, kalau engkau ada di sini saudara, ungkapan kekecewaannya Marta, saudara, itu membuat iman percaya yang harusnya dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus dapat memberikan mujizat, Yesus dapat memberikan jawaban, tidak terjadi di dalam kehidupan Marta. Nah saudara, banyak di antara kita, Marta ini menjadi contoh kehidupan pribadi kita. Banyak saudara orang-orang yang merasa dikasihi Yesus. Oh Tuhan, kau bilang aku dikasihi. Banyak orang yang sudah kecewa. Ada doa-doa yang gak dijawab. Seandainya engkau menjawab doaku pada waktu itu, hari ini aku tidak akan seperti ini. Seandainya Tuhan pada waktu itu bilangnya A dan benar-benar terjadi A, hari ini gak terjadi di sini. Kita ke gereja, kita dengar firman Tuhan, kita tahu kebenaran, kita tahu Dia Mesias, kita dengar Dia buat mujizat, kita dengar kesaksian orang-orang yang dapatkan mujizat. Tetapi apa saudara? Karena ada kekecewaan, respon yang salah, sehingga membuat apa? Segala kebenaran yang ada, yang pernah tertanam dalam hati kita, kebenaran itu menjadi hilang dan tidak berbuah, dan kita tidak mengalami mujizat. Sama seperti Marta. Marta bukan orang yang gak kenal Mesias. Dia tahu Yesus itu Mesias. Marta bukan orang yang gak tahu kebenaran. Dia tahu akan ada kebangkitan orang mati di akhir zaman nanti, saudara. Tetapi karena dia kecewa, Yesus gak datang pada saat itu. Dan apa yang terjadi? Dia tidak bisa melihat mujizat yang akan datang, yang Yesus akan buat dalam kehidupannya. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Mari kita lanjutkan saudara. Bagaimana dengan Maria? Apakah respon Maria? Dan bagaimana respon Maria? Firman Tuhan juga mencatat saudara, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah di depan kaki Yesus. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ternyata perkataan pertama yang diucapkan pada saat ketemu dengan Yesus sama seperti pada saat Marta ketemu dengan Yesus. Maria juga mengucapkan, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Maria dan Marta menghadapi situasi yang sama, menghadapi kedukaan, kesedihan, kekecewaan. Padahal dikatakan kami adalah keluarga yang dikasih Yesus, tetapi Tuhan Yesus gak datang pada saat Lazarus sakit. Makanya pada saat mereka ketemu dengan yang terjadi, ketemu dengan Yesus, dan yang terjadi apa? Mereka katakan, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Nah saudara, apa yang mereka harapkan untuk Yesus lakukan? Dengan keadaan mereka, dengan respon mereka, mereka tidak lihat dengan mata kepala mereka. Mereka tidak merasakan bahwa Yesus baik, padahal mereka ada keluarga yang paling dekat. Kemudian yang terjadi di situ, Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dengan dia. Semua orang Yahudi juga ikut menangis, saudara. Saya percaya ini rasa terharu dari orang-orang yang melawat, sama seperti kita. Kalau kita datang ke rumah duka, kadang kita terbawa suasana, kita terharu karena belas kasihan apa yang dihadapi oleh keluarga yang ditinggalkan, saudara. Dan saudara, di situ juga dikatakan di ayat ketiga 5, menangislah Yesus. Dan di situ ada kata masgyulah Yesus, saudara. Saudara, pada saat saya membaca ini, merenungkan ini, saudara, ada dua kesan tentang kenapa Yesus menangis. Yang pertama, kesan yang saya dapat, saudara, mungkin Yesus juga terharu dengan apa yang terjadi dengan keluarga tersebut, gitu, saudara ya. Dan kemudian yang kedua, kesannya gini, saudara, yang saya dapat ini, karena respon dari Marta, karena respon dari Maria, Yesus menangis, saudara, menggambarkan bahwa apa, saudara, bahwa kok kamu gak percaya, bahwa aku Mesias, yang kamu bilang aku Mesias, yang kamu tahu aku Mesias, tapi kamu gak percaya. Maka Yesus menangis, saudara. Saudara, Bapak, Ibu semua, keadaan Marta dan Maria menggambarkan juga keadaan kita.
Seringkali saudara kita dengar mujizat terjadi, kesaksian si A disembuhkan dari sakit, kesaksian si B ditolong Tuhan, yang membutuhkan keuangan Tuhan kirim orang untuk menyediakan kebutuhan keuangannya. Kesaksian di C diberkati dengan rumah baru, Tuhan kasih mobil baru saudara. Saudara kita mendengar kesaksian, oh mereka orang-orang yang ditolong Tuhan. Terus kita bilang, iya itu kan mereka, saya beda lah, saya udah ikut Tuhan Yesus lama, saya ibadah, saya datang ke gereja, tapi sekarang saya dalam keadaan gak terima apa-apa. Saudara, banyak orang-orang yang sudah lama ke gereja. Nah, apa yang terjadi saudara? Respon kita, tindakan percaya kita, tindakan kita dalam menghidupi kebenaran firman Tuhan, iman kita untuk melihat mujizat saudara, itu sudah apatis. Saudara, keadaan apatis ini adalah keadaan cuek-cuek. Keadaan saudara di mana saudara nggak peduli lagi, saudara masa bodoh lagi saudara. Sama saudara memasuki tahun 2021 ini, saudara mungkin saudara beberapa di antara kita atau orang-orang saat ini sudah mulai apatis. Udahlah masa bodoh lah, pandemi akan tetap ada, kita nggak tahu berakhirnya kapan. Sakit akan ada, penyakit akan ada. Masuk tahun 2021 saya masa bodoh lah, saya nggak ngerti lagi, saya nggak tahu lagi, nggak peduli lagi dengan keadaan di tahun ini. Bapak Ibu menjadi cuek, yang penting saya ke gereja, saya datang ibadah, ikutin ibadah online, saya nonton di rumah, mereka juga nggak lihat gitu saudara ya. Yang penting saya tetap percaya, saya tetap tahu Yesus Mesias gitu saudara. Tetapi kepercayaanmu kepada Tuhan, imanmu kepada Tuhan sudah datar, sudah acuh nggak acuh, sudah cuek bebek, sudah masa bodoh. Nah saudara, pada hari ini saudara, kabar baiknya untuk saudara. Hari ini saudara, Yesus mau katakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Hari ini Yesus mau bangkitkan kepercayaan Bapak Ibu semua. Hari ini Yesus mau membangkitkan iman yang sudah datar, kepercayaan yang sudah mulai masa bodoh, sudah acuh dan acuh. Di hari ini, di tahun 2021 ini, orang-orang yang sudah pasrah, yang gak peduli lagi akan apa yang terjadi di tahun ini. Hari ini saudara, Tuhan Yesus akan bangkitkan kepercayaanmu, imanmu dibangkitkan kembali. Karena apa saudara? Dia adalah kebangkitan dan hidup. Percayalah Bapak Ibu, semua kita harus melihat kepada Kristus. Kita harus melihat kepada apa yang ada di depan. Karena apa saudara? Pada saat dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup, itu mempunyai makna yang sangat luar biasa. Ada 4 makna yang saya mau buat, yang saya mau sampaikan buat saudara. Yang pertama saudara, kebangkitan dan hidup membuktikan bahwa Yesus berkuasa atas maut. Sekali lagi, kebangkitan dan hidup membuktikan bahwa Yesus berkuasa atas maut. Yohanes 10 ayat yang ke-17, mari kita baca bersama-sama. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara, kematian merupakan sebuah akhir dari semua kehidupan manusia. Kematian merupakan akhir, bahkan kematian menjadi hal yang ditakuti oleh semua orang. Mungkin kita bilang, enggak lah, saya enggak takut mati, semua orang juga mati saudara. Tapi pada saat kita diperhadapkan saudara, saya yakin orang yang berkata demikian pun getar-getir saudara. Karena apa? Karena caranya untuk menghadapi kematian itu yang kita takuti saudara. Saudara, maut, kegelapan berkuasa atas manusia. Tetapi saudara, dari ayat Yohanes 10 ayat 17, tidak untuk Yesus. Yesus tidak, maut tidak berlaku untuk Yesus. Kematian tidak menguasai dia. Karena apa? Yesus memberikan nyawanya sendiri. Bahkan Yesus berkuasa dan mengambil kembali otoritas kuasanya. Jadi pada saat Yesus berkata bahwa akulah kebangkitan dan yang hidup saudara. Saudara perhatikan baik-baik, kuasa maut
yang paling jahat, yang paling gelap, yang paling akhir, saudara membuktikan bahwa Yesus berkuasa atas maut pada saat dia bangkit hari ketiga di antara orang mati. Wah, luar biasa saudara. Makna dari kebangkitan yang pertama, kebangkitan dan hidup ini sangat berkuasa bahwa kegelapan, maut yang paling ditakuti ada di bawah kaki daripada Tuhan Yesus, dan Yesus telah ambil kuasanya itu. Jadi buat saudara dan saya, ketika kita menghadapi maut, ketika kita menghadapi kegelapan, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi tahun 2021 yang kita tidak tahu saudara, kita nggak boleh takut. Kenapa? Karena Yesus sudah menang dan Yesus ada di dalam setiap kehidupan saudara. Yesus ada di tahun ini untuk saudara dan saya. Yesus mau membangkitkan saudara. Yang kedua saudara, dengan perkataan kebangkitan dan hidup menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Roma 1 ayat yang ketiga, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan kebangkitannya saudara pada hari ketiga ketika dia mati dan kemudian dia bangkit saudara Roma 1 ayat ketiga katakan bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Nah saudara, ketika kita menyembah kepada Yesus, ketika Bapak Ibu menyembah kepada Yesus, Yesus adalah sebagai anak Allah. Dan ketika kita percaya kepadanya, apa yang terjadi saudara? Ketika dia anak Allah, maka saudara pun dan saya diberikan kuasa yang sebagai anak Allah. Yesus dapat mengubah sikap apatis kita, sikap cuek bebek, sikap masa bodoh kita, saudara. Kenapa? Karena kedudukan dia sebagai anak Allah. Dia tidak menyatakan dirinya sebagai anak manusia saja, saudara. Tetapi ketika kebangkitannya, dia menyatakan bahwa dia membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Dan begitu pun saudara, di tahun 2021 ini, saudara diangkat kembali menjadi anak-anak Allah. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga saudara, dengan perkataan akulah kebangkitan dan hidup, saudara, apa yang kita bisa maknai saudara? Memaknai bahwa saudara dan saya, kita masuk ke dalam suatu saudara, hidup yang baru. Kita masuk ke dalam hidup yang baru saudara. Karena saudara, di dalam firman Tuhan, saudara dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara, pada saat dia berkata akulah kebangkitan dan hidup, saudara dan saya, kita masuk ke dalam manusia yang baru. Kita percaya saudara bahwa kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Karena apa? Dengan kematiannya, sama artinya saudara, cara hidup kita yang lama, manusia lama kita juga turut di situ mati saudara. Dan pada saat dia dibangkitkan, saudara dan saya dibangkitkan dan kita masuk ke dalam kuasa untuk menjadi apa? Manusia yang baru. Ketika dia bangkit, kita dibangkitkan kembali untuk menjadi manusia yang baru. Saudara, memasuki tahun 2021, poin ketiga ini menjadi dasar. Kenapa saudara? Karena di tahun ini tahun integritas. Saudara mau membangun karakter ilahi. Saudara mau membangun karakter yang menjadi serupa dengan Allah. Segala kekecewaan, tidak ada pengharapan, ketidakberdayaan saudara yang dulu di tahun 2020 menjadi bagian dari hidup kita. Perkataan-perkataan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dosa yang dulu menjadi bagian dari hidup kita di tahun 2020. Tetapi di tahun 2021 ini Tuhan akan memberikan masa depan. Tuhan akan memberikan pengharapan bahwa hidupmu yang dulu bukanlah kamu lagi, tetapi dengan kebangkitanku, maka apa yang terjadi? Saudara mempunyai masa depan, saudara punya pengharapan, dan saudara akan dijadikan manusia yang baru. Yang mengerti sampai sini katakan amin.
Saudara, ini dasar daripada karakter kita. Ini dasar daripada tahun ini, saudara. Karena kebangkitannya menjadikan saudara dan saya manusia yang baru. Yang terakhir, saudara, yang keempat. Dengan perkataannya, akulah kebangkitan dan hidup, saudara. Dia mau katakan apa, saudara? Bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi ada padaku. Matius 28 ayat yang 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara, dengan kebangkitannya, saudara, apa yang terjadi? Segala kuasa itu, saudara, ada di tangan Yesus. Nah, sebagai anak Allah, saudara dan saya pun diberikan kuasa itu untuk mengalahkan dosa, untuk mengalahkan pergumulan kita, untuk mengalahkan masalah kita, untuk mengalahkan saudara, maut, saudara, kegelapan, saudara. Nah, saudara, di tahun 2021 ini kalau saudara merasa bahwa tahun ini tahun yang ketidakberdayaan, gak ngerti, gelap, saudara. Tapi saudara perhatikan baik-baik, saudara telah diberi kuasa untuk menang di tahun ini. Saudara telah diberikan kuasa untuk mengalahkan pergumulan di tahun 2021 ini. Saudara telah diberikan kuasa baik di sorga dan di bumi untuk mengalahkan segala sakit penyakit. Saudara telah diberikan kuasa baik di sorga dan di bumi untuk menjadi anak-anak Allah. Segala kuasa telah menjadi milik saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, otoritas itu sudah diberikan sama saudara untuk mengalahkan semua pergumulan-pergumulan yang akan datang di tahun 2021 ini. Saudara, apapun kondisimu di minggu pertama di tahun 2021 ini, saudara, di awal tahun ini, saudara. Yang pertama, kalau saudara memiliki sikap apatis, sikap kecewa terhadap Maria dan Marta karena nggak datang pada saat di WhatsApp Messenger dikasih tahu bahwa ada yang sakit, Lazarus yang sakit. Kalau saudara apatis, cuek, kecewa dengan keadaan tahun 2020, saudara menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan nggak datang? Saudara, di tahun 2021 ini, mari saudara, Tuhan mau bangkitkan kepercayaanmu kembali. Tuhan katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Jalanlah dalam kebenaran, saudara. Respon kita akan menentukan mujizat yang akan kita terima di tahun 2021 ini. Saudara, kalau di tahun ini saudara merasakan ketakutan, merasakan kekhawatiran, merasakan kebimbangan, saudara. Otoritas daripada Allah, daripada Bapa di surga, kuasa di surga dan di bumi telah diberikan atas saudara. Yesus telah menang atas maut, Yesus telah menang, saudara, atas kekhawatiran, ketakutan. Demikian juga saudara, saudara dengan otoritas yang Tuhan sudah berikan, saudara telah menang atas kekhawatiran dan ketakutan, kebimbangan, kehidupan di tahun 2021 ini. Mari menangi, saudara, pertandingan di 2021 ini, saudara, dengan semangat yang baru. Tingkatkan lagi kepercayaan kita kepada Yesus. Ubah kembali fokus kita kepada kebenaran, kepada firman Tuhan yang adalah Yesus sendiri. Saudara, tingkatkan kembali kepercayaanmu, saudara, bahwa Allah sudah menang atas maut, saudara. Menangi tahun 2021 ini dengan semangat, saudara, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan menangi tahun 2021 ini dengan kuasa kebangkitannya yang akan merubah karakter yang lama kita, akan menjadi gambar serupa dengan gambar Kristus. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara, itulah saudara. Itulah di tahun 2021 ini. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Nah, saudara, kita berdoa bersama-sama. Saya mau berdoa untuk saudara. Di tahun 2021 ini, saudara, mari rasakan kuasa kebangkitannya di dalam kehidupan kita. Mari kita masuk di tahun 2021 ini, saudara, menjadi tahun di mana saudara dan saya merasakan kuasa kebangkitan dan hidup di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kuasa-Mu begitu besar, Tuhan. Kuasa-Mu yang sudah menang atas maut begitu dahsyat, Tuhan, sehingga kami dapat berkata, hai maut, di manakah sengat-Mu? Di manakah kemenangan-Mu? Sengat maut adalah dosa, kuasa dosa adalah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kami semua kemenangan di dalam Yesus Kristus.
Karena itu Bapak Ibu, saya berdoa yang dikasihi Tuhan, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab Bapak Ibu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, segala jerih payah daripada Bapak Ibu semua tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus memasuki tahun 2021 ini, kami House of Joy mendeklarasikan bahwa tahun ini menjadi tahun kebangkitan dan hidup. Yang mereka percaya kepada Tuhan akan hidup sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami sambut tahun 2021 ini dengan ucapan syukur, dengan iman percaya bahwa Engkaulah kebangkitan dan hidup. Dan Engkaulah bagian yang berjalan di tengah-tengah tahun ini bersama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita masuk tahun 2021 di dalam tahun kuasa kebangkitan dan hidup. Mari kita lihat betapa dahsyatnya Tuhan dan betapa ajaibnya Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara semua. Dan Bapak Ibu, mari nikmati tahun ini dengan anugerah yang besar. Haleluya. Saudara, sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, sekali lagi saudara, saya mengingatkan untuk kita semua, di tahun yang baru ini kita masih beribadah secara online. Saudara, saya ajak Bapak Ibu untuk tetap beribadah via YouTube di channel House of Joy. Saudara, channel ini sudah dibuka mulai dari jam 7 pagi, saudara. Saudara mulai dapat beribadah bersama dengan keluarga di rumah sejak pukul 7 pagi pada hari Minggu. Nah, saudara, kemudian saya juga mendorong saudara, mari di tahun ini, saudara yang belum tergabung di core, mari saudara boleh bersama-sama gabung di core kita, core-nya House of Joy yang berkata my home dan my family. Saudara, disitulah kita bisa bersama-sama terkoneksi, tetap terhubung bersama dengan saudara seiman. Dan saudara mempunyai support, mempunyai dukungan dari teman-teman core saudara, supaya kalau ada apapun beban-beban pergumulan, saudara tetap dikuatkan dan kita sepakat bersama-sama, saudara akan mendapatkan kemenangan dalam dukungan-dukungan doa. Nah, kemudian saudara, terima kasih untuk semua support saudara lewat persembahan yang saudara sudah berikan melalui transfer atau melalui QR. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk terus mendukung pelayanan dari House of Joy. Tuhan memberkati semua persembahan yang sudah saudara berikan, dan saya percaya saudara, di awal tahun ini mari beri yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tepat pada waktunya dan Dia mencukupkan setiap kebutuhan kita. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, sekali lagi mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini dan terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan wajahmu dan hatimu pada Bapa di surga, dan terimalah berkat yang terbaik daripada Bapa. Biarlah segala berkat kasih karunia daripada Bapa, di dalam anugerahnya yang besar di dalam Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, keluarga demi keluarga. Diberkatilah mereka, diberkatilah mereka. Biarlah di awal tahun ini Tuhan, berkat kasih karunia ini berlimpah dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, dan semua yang menerima berkat Tuhan ini, perlindungan penyertaan dari Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus menyertai saudara di tahun 2021 ini. Tuhan memberkati. Shalom saudara. Puji Tuhan, karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan
dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan. Bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka. Sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah. Jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.